Pay. The building partner worldwide. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya Farah Karimah selaku MC pada acara webinar hari ini. Selamat datang di acara Infrastruktur Connect Digital Series, yaitu rangkaian kegiatan dari acara Infrastruktur Connect yang merupakan gabungan dari acara Indonesia Infrastructure Week, Konstruksi Indonesia, dan Beton Indonesia 2022 yang akan berlangsung di Jakarta International Expo 23 hingga 25 November 2022 mendatang. Acara webinar ini disponsori oleh MAPE. Dan sebelum memulai acara webinar ini, perkenankan saya untuk menginformasikan, untuk mengikuti kegiatan ini secara maksimal, pastikan sinyal internet Anda dalam kondisi terbaik dan gunakan headset atau earphone bila diperlukan agar suara narasumber terdengar lebih jelas. Selama acara webinar berlangsung, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang berada di bawah layar Anda dengan cara menuliskan nama, asal instansi, alamat email, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa melalui fitur Q&A tersebut. Moderator nanti akan memilih beberapa pertanyaan yang telah diajukan dan menyampaikan kepada narasumber terkait. Dapatkan hadiah berupa saldo GoPay untuk 3 pertanyaan terbaik dan nama pemenang akan diumumkan di Instagram @IndonesiaInfrastructureWeek, @konstruksi.indonesia, dan @beton.indonesia. Tata cara untuk mendapatkan e-sertifikat maupun materi presentasi akan kami sampaikan di akhir acara. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi tentang heavy duty flooring, manfaat kekuatan, daya tahan, dan estetika lantai. Dan telah hadir bersama saya selaku moderator Bapak Dudung Maulana. Beliau adalah Sekjen dari AP3I, Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia. Selanjutnya, kami persilakan kepada Pak Dudung untuk memimpin acara webinar ini. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Farah atas kesempatannya. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Mbak Farah tadi, izinkan saya akan menyampaikan mengenai yang akan membawakan acara heavy duty flooring ini, ya, pada Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, ya, semoga ini diberikan kemudahan nanti dalam diskusi kita, ya. Adapun nanti yang akan membawakan presentasi untuk diskusi kali ini masalah heavy duty flooring ini akan dibawakan oleh Pak Jeffrey, ya. Jadi Pak Jeffrey ini merupakan serangkaian daripada aktivitas yang dilakukan oleh MAPE, ya. Yang pertama dulu mengenai kekuatan struktur, ya. Kemudian yang kedua mengenai beton berbusa, dan yang kali ini yang ketiga mengenai heavy duty flooring, ya. Material untuk finishing product yang akan dibawakan oleh Pak Jeffrey George dari MAPE. Nanti akan dibantu oleh Pak Dian, Pak Mardiansyah, dan Pak Yanca, ya. Kalau ada perkaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk ini akan dibawakan oleh Pak Jeffrey. Ya, selanjutnya penyanyi materi akan saya persilakan untuk Pak Jeffrey menyampaikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dudung, Mbak Farah.
Selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya Jeffrey, specifier dari MAPE Indonesia. Sebentar sambil saya share screen. Terima kasih juga untuk Tarsus yang sudah memberikan kesempatan. Seperti tadi disampaikan Pak Dudung, ini sesi ketiga sebenarnya dari perkenalan MAPE yang sebelumnya kita sudah bicara mengenai perkuatan struktur, kemudian dari sesi obat beton untuk mortar busa, beton busa, dan untuk yang sesi di hari ini kita akan diskusi, kita akan kenalan lebih jauh dengan heavy duty flooring, produk flooring, produk finishing lantai dengan strength yang besar. Nah, biasanya kalau strength yang besar untuk industrial, untuk infrastruktur, itu ya kuat, tapi sisi estetisnya ya gitu-gitu aja gitu kan. Nah, ternyata selain strength-nya besar, seperti yang saya pegang di layar, selain strength-nya besar, ternyata material flooring atau finishing lantai bisa juga punya nilai estetis. Kita akan kenalan lebih jauh di belakang. Sebelum sampai ke sana, oh ya, saya dibantu dua rekan dari sales engineer kami, ada Pak Yanca dan Pak Dean. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan di kolom chat, bisa dibantu jawab oleh dua rekan dari sales engineer-nya MAPE. Kita kenalan dengan MAPE secara umum dulu. MAPE di dunia hadir pertama kali tahun 1937 di kota Milan, Italia. Jadi MAPE di worldwide, di dunia sebenarnya sudah cukup lama. Tahun 2022 ini kami genap berusia 85 tahun. Nama MAPE sendiri dalam bahasa Italia bisa diartikan sebagai material tambahan untuk building dan industri. Jadi kami, MAPE, adalah salah satu manufaktur atau produsen untuk material konstruksi, utamanya yang berbasis chemical. Pertama kali di Italia tahun 1937, sedangkan untuk MAPE Indonesia, kami hadir tahun 2015, dan per tahun 2016, kami sudah punya pabrik dan gudang di Cikarang, Jawa Barat. Sedangkan untuk area-area lain se-Indonesia, kami dibantu rekanan distributor dan aplikator. Kami punya lebih dari 5.500 produk range-nya banyak banget gitu kan. Per Agustus sebenarnya sudah mendekati 6.000. Untuk produk-produk tersertifikasi green juga cukup lengkap, baik itu sertifikasi green building maupun untuk LEED. Training program, permintaan mock-up, permintaan sampel block, bisa banget kami support. Pesan sponsor, klub balap sepedanya MAPE, kemudian ini klub sepak bolanya MAPE di Serie A Liga Italia. Lanjut, kita ke market fokus, kami pecah menjadi 8. Nah, kalau yang di atas ini kan building gitu. Nah, ternyata selain untuk building, kami punya segmentasi khusus untuk infrastruktur, pembangunan jembatan, pembangunan bendungan, underground construction, itu ada segmentasi produknya. 16 product lines, kami dari 6.000 kami pecah menjadi 16 product lines. Untuk hari ini kita akan diskusi mengenai product lines keempat, produk untuk lantai semen dan lantai resin. Nah, sesi sebelumnya dari Infrastruktur Connect kita sudah perkenalkan perkuatan struktur, dan kemudian untuk mortar busa dari produk lines obat beton. Selain itu kami punya waterproofing, kami punya perekat keramik. Dengan senang hati teman-teman bisa kontak balik untuk diskusi terpisah. Untuk hari ini kita ngobrolin produk lantai semen dan lantai resin yang selain heavy duty punya faktor estetis.
Nah, produk-produk flooringnya MAPEI adalah produk-produk finishing, sehingga sedikit banyak punya keterkaitan dengan lapisan di bawahnya. Nah, bukan salah satu ya, salah dua atau salah beberapa di antaranya yang harus dicapai sebelum aplikasi flooring adalah kekuatan beton di bawah. Contoh compressive strength kita minta minimum 25 MPa atau setara mutu beton K275 K300. Kemudian kuat tarik dari permukaan di bawahnya bisa beton, bisa skrit minimum 1,5 MPa. Karena apa? Karena heavy duty flooring, tapi ketika surface di bawahnya, ketika permukaan yang menopang si flooring ini tidak kuat, maka efeknya bisa jelek dan timbul ke permukaan. Contoh bisa retak. Nah, kayak gini misalnya compressive strength minimum 25 MPa kemudian nggak tercapai. Contoh mutu beton ternyata K200 tapi untuk pabrik gitu kan. Nah, itu akan pengaruh ke finishing flooring yang kita aplikasikan sekalipun flooringnya strength-nya besar. Termasuk ke tingkat kekasaran dan tingkat porositas itu juga pengaruh banget. Makanya biasanya dari kami MAPEI sebelum finalisasi pemilihan produk dan masuk ke komersil itu kita survei lokasi untuk memastikan bahwa produk yang kami propose tepat sasaran dan tepat guna. Nah, ini ada beberapa metode pengetesan. Yang pertama compressive strength, hammer test, kemudian ada uji tarik, minimum standar yang kami minta 1,5 MPa, dan kemudian ada moisture content. Untuk ke resin base, moisture content yang kami minta di bawah 2%, dan kontaminasi. Kalau ini lebih ke pengecekan visual. Beberapa tahap dari aplikasi flooring. Yang pertama surface preparation. Nah, surface preparation mungkin sebagian udah familiar, gerinda, shot blast. Ternyata selain mempersiapkan permukaan, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dari tahap surface preparation. Karena berbeda produk, itu surface preparation yang diminta bisa berbeda. Kami perkenalkan juga produk instant script-nya MAPEI. Sebagai contoh gitu kan, biasanya kalau ngecor gedung biasanya untuk ke office itu di -5 untuk finishing. Nah, untuk ke -5-nya ini kalau perlu perlu screeding yang strength-nya cepat naik, moisture-nya cepat turun. Nah, kami punya produk namanya TopChamp Pronto, di mana kelebihan si instant script ini adalah kalau teman-teman mau aplikasi, saya mundur satu slide. Kalau teman-teman mau aplikasi produk epoxy misalnya, screeding, kalau screeding konvensional nunggunya 14 hari, 28 hari. Nah, dengan TopChamp Pronto untuk aplikasi resin flooring nunggunya cukup 4 hari. Nah, kalau untuk finishing keramik misalnya malah cuman perlu nunggu 24 jam karena moisture content-nya sudah rendah banget. TopChamp Pronto instant script-nya MAPEI, nah, ketika di mixing dengan air, dia konsistensinya cuman jadi mesir lembab, aplikasinya relatif mudah, dan yang paling penting, nah ini teman-teman kontraktor dan developer jadi teman-teman cepat banget bisa lanjut kerja. Perlu nunggu 4 hari, perlu nunggu 14 hari, 4 hari aja sudah bisa nuang. Jadi kalau -5 biasanya 4 cm-nya kita propose pakai TopChamp Pronto untuk instant script. Lanjut, habis screeding, nah kita punya perata lantai. Salah satu fungsi perata lantai ini selain mempersiapkan permukaan adalah meminimalisir
produk finishing yang akan dipakai, menjaga konsumsi. Self-leveling underlayment-nya MAPE, perata lantai, ultraplane kontrak. With some Ketika practice di-mixing and a couple of dengan air, buddies, dia you can jadi do this yourself. global. You'll need someone Nah, ini mixing and penting kalau pouring and misalnya another teman-teman person to mau gauge the aplikasi pour smooth. epoksi 2 mili gitu kan. Ketika permukaannya terlalu gelombang, bahkan bisa sampai 5 While mili, the product does konsumsi flow material and seek bakal its terus own banget. level, it needs Itu to be helped sebabnya into the kita corners and the propose low spots. paling ya, Also, you'll want to 1 blend sampai the 10 product mili when you pour ketebalan more dari self-leveling ultraplane onto kontrak the floor bisa after you diaplikasikan already poured sebelum some product nuang down. epoksi. Is a trowel the only tool for smoothing it? On large jobs, Ini juga professionals will produk use a wajib gauge kalau rake and a mau spike roller. pasang Both these vinyl, tools mau can save pasang time and karpet, effort. atau mau pasang So slab let's besar. back up a step here. Lanjut, masih bagian dari surface preparation. Nah, ini juga biasanya suka diabaikan karena nantinya kan juga ditutup finishing gitu kan. Nantinya kan juga dituang epoksi. Retak-retak dikit di bawah, nggak apa-apa lah. Nah, ini sering jadi faktor penentu ketika setelah nuang 2 bulan. Kok retak ya? Biasanya teknikal kami akan visit ke lapangan, ngecek, dan salah satu temuannya adalah retak di bawah epoksinya. Ini punya produk untuk repair microcrack, retak rambut. Namanya EpoJet LV, low viscosity. Ini cukup dituang. Dan dia akan turun ngisi. Ini untuk pengetat rambut. Dan ini untuk salah satu prosedur repair untuk retak struktural. Produk yang dipakai sedikit lebih pekat dan biasanya kita repairnya pakai sistem jahit. Jadi kita bikin potongan, kemudian kita jahit, kita isi plat supaya retaknya nggak nyebar atau retaknya nggak terus. Setelah keretakan beres, eporit untuk retak struktural yang agak besar. Setelah retak-retakan beres, permukaan yang akan dikerjakan aman, baru kita masuk ke surface preparation dengan mechanical. Bisa gerinda. Untuk beberapa produk yang heavy duty, sangat direkomendasikan pakai shot blasting dan vakum. Lanjut, setelah surface repair retakan, kemudian surface preparation, sekarang kita aplikasi primer. Kami punya beberapa macam primer coat, tergantung produk finishing yang akan diaplikasikan, dan setelah primer coat ini normalnya kami broadcast atau kami tabur pasir. Salah satu fungsi pasir adalah untuk memastikan gigitan lapisan berikutnya cukup kuat ke lapisan primer. Setelah priming, kemudian baru aplikasi flooring. Nah, aplikasi flooring juga ada beberapa metode. Ada tipe-tipe produk flooring yang self-leveling atau dia mengalir meratakan sendiri, dan ada yang aplikasinya manual. Beberapa produk juga membutuhkan finish coat, seperti contohnya kalau teman-teman mau aplikasi epoksi tapi outdoor gitu kan, atau epoksi yang nantinya kena UV langsung, itu sangat disarankan pakai finish coat. Sekarang kita kenalan sama produk-produk flooringnya yang selain durable dan fungsional, ada juga nilai estetis dan cepat bisa beroperasi kembali. Material flooring berdasarkan material pembuatannya kami pecah menjadi 2, flooring berbahan dasar semen dan flooring berbahan dasar resin.
Nah, lantai semen juga ada yang industri, ada yang estetis, sedangkan untuk lantai resin kita punya epoksi, poliuretan, dan konkrit poliuretan. Yang pertama kita kenalan sama lantai semennya MAPE, namanya Ultratop. Tema diskusi hari ini kan heavy duty gitu ya. Ternyata material lantai semennya MAPE yang namanya Ultratop, selain heavy duty, dia juga punya nilai estetis yang bisa bikin konsep lantai yang strength-nya besar itu terlihat menarik. Kayak gini, ini ya polis konkrit, pakai lantai semen yang industrialnya MAPE di lobi perkantoran. Nah, kalau ini aplikasi di gudang, dan lantai semen industrial di rumahan. Ultratop, lantai semen yang bisa seamless sampai dengan 70 meter persegi. Dan kenapa masuk kategori industrial? Karena strength-nya gede banget. Di 28 hari, kuat tekan dari Ultratop mencapai lebih dari 40 MPa atau setara K450. Sedangkan di satu hari sudah mencapai, kalau mutu beton setaranya K225. Kompresif strength-nya di satu hari lebih dari 20 MPa. Nah, lantai semen yang secara strength industrial bisa banget dibikin estetis. Material lantai semen yang sama ketika dicampur batu jadi lantai terrazzo yang seamless. Strength-nya kalau udah dicampur batu naik lagi hampir K600. Terrazzo yang seamless dan secara strength kuat banget. Ini beberapa project reference dari lantai semen Ultratop. Bisa dibikin poles, bisa natural, dan bisa jadi terrazzo. Lanjut, nah sekarang kita ngobrolin lantai resin, industrial flooring yang emang umum banget gitu kan, fungsinya ya buat industrial. Nah, kami punya epoksi, kami punya poliuretan, dan kami punya konkrit poliuretan. Yang pertama epoksi floor coating, aplikasinya manual, biasanya untuk parkiran. Nah, ini juga epoksi yang bisa jadi estetis ketika diaplikasikan di indoor. Nah, bisa rapih gini teman-teman. Berikut kami perkenalkan juga beberapa produk epoksi yang tersertifikasi clean room. Clean room ini apa sih? Clean room adalah produk-produk atau sistem produk yang bisa diaplikasikan di ruangan bersih. Ruangan bersih dalam arti partikel-partikel yang ada di dalam ruangan tersebut sudah diukur, ada batas maksimum untuk debu misalnya yang boleh menempel, yang boleh tersimpan di dalam ruangan tersebut. Dan biasanya clean room, sertifikasi clean room ini wajib untuk industri rumah sakit, untuk laboratorium, industri obat misalnya, harus banget pakai produk-produk yang CSM. Kami punya beberapa produk yang tersertifikasi CSM yang akan kita perkenalkan di sini, yang self-leveling epoxy, MAPE Floor I302SL, dan self-leveling epoxy yang anti-statis. Pertama kita kenalan dengan yang self-leveling biasa. Ketebalan epoksi self-levelingnya MAPE mulai dari 1 mili, normalnya kita jaga maksimum di 2-3 mili. Sertifikasinya banyak banget, baik untuk industri makanan, untuk industri obat,
untuk rumah sakit. Nah, selain epoksi, ya epoksi buat pabrik gitu kan, buat gudang. Nah, kayak gini, ini epoksi self-leveling kami di pabrik. Strength-nya, kompresif strength-nya di 7 hari dari 50 MPa, dan ternyata epoksi, nah ini project, salah satu project terkini kami di Kalimantan. Rapih banget. Nah, ternyata selain cuman untuk pabrik, untuk gudang, di beberapa proyek ke interior gedung, interior ruangan pun sudah mulai menggunakan epoksi. Ini di markasnya AirAsia di Kuala Lumpur, dan ini interior rumah. Aplikasi, tahap-tahap aplikasi dari epoksi self-leveling, yang pertama persiapan permukaan. Nah, ini juga masuk di persiapan permukaan karena kita bikin batasan untuk self-levelingnya. Kemudian mixing material Mapefloor I302 SL ditambah pewarna. Dan pewarnanya kita ngikutin kode RAL, jadi ya bisa variatif banget. Baru kemudian proses tuang. Nah, ini kita kenalan sama, kalau tadi I302 SL. Nah, ini kita mau tampilkan video punya I302, namanya I320 SL Concept. Metode penuangan persis sama, strength juga sama, proses aplikasi semua sama. Yang membedakan adalah I320 SL Concept adalah lantai epoksi estetis. Material granularnya, semoga kelihatan di layar, sudah premix, sudah terkandung di dalam material epoksinya, jadi nggak terpisah, sehingga distribusi butiran granularnya bakalan lebih seragam. Jadi nggak ada yang botak-botak, nggak ada yang kosong. Nah, metode aplikasi juga masih sama, ketebalan juga 2 mili, dan dia self-leveling. Ini beberapa teman-teman interior yang dikembangkan menjadi tabletop. Sekalipun kelihatannya estetis, strength-nya 28 hari juga 50 PA. Ini biasanya kalau misalnya kantor atau gede banget, major area-nya pakai epoxy self-leveling polos di 3 pot. Nah, untuk padlock-nya atau koridornya, lanjut tadi epoksi I302 yang self-leveling biasa, dan yang estetis 320 SL Concept. Kita kenalin juga produk epoxy flooring yang anti-statis dan punya sertifikasi CSM. Jadinya kalau misalnya ada ruang server atau bahkan lagi ngetrend data center gitu kan, untuk data hall-nya wajib banget pakai produk anti-statis. Kita juga punya anti-statis untuk sistem lantai vinil. Ketebalan sistem anti-statisnya juga mulai dari 2 mili, dan di situ ada sistemnya, ada copper band, kemudian ada primer anti-statis, dan finishing self-leveling anti-statis.
Sekarang kita masuk ke konkrit poliuretan. Kami punya produk Mapeflor CPU series. Ada yang CPU MF dan ada yang CPU HD. Kenalan dulu sama CPU secara general. CPU kepanjangannya semen poliuretan atau konkrit poliuretan adalah produk 3 komponen. Mixing, perpaduan antara semen dan poliuretan. Jadi strength-nya dapat dari semen, kemudian elastisitasnya, fleksibilitasnya dapat dari poliuretannya. Nah, ini juga sertifikasinya Mapeflor CPU-nya Mape banyak banget. Yang paling banyak ditanyakan itu sertifikat HACCP untuk industri makanan. Salah satu kelebihan konkrit poliuretan adalah ketahanan termalnya. Untuk ke temperatur panas dia bisa tahan sampai plus 120, sedangkan untuk yang dingin itu bisa minus 40. Jadi ini banyak banget dipakai di cold storage misalnya karena cyclic temperaturnya rada ekstrim. Dua produk dari konkrit poliuretan Mapeflor CPU Mape, kita punya CPU MF dan CPU HD. Yang membedakan adalah di ketebalan dan ketahanan temperatur. Balik lagi temperatur ekstrim, misalnya teman-teman lagi bangun atau bahkan sudah punya cold storage gitu kan. Desain cold storage-nya minus 20. Ketika pintu dibuka, kemudian orang keluar masuk, bahkan mungkin hand pallet atau forklift, itu temperaturnya bisa naik sampai plus. Ditutup lagi, turun lagi. Nah, itu kalau berkonkrit biasanya retak-retak. Atau untuk teman-teman yang di dunia kuliner misalnya, kalau ada deep fryer, ada oven, nah itu biasanya beton di bawahnya tuh berantakan. Kita punya konkrit poliuretan yang bisa tahan sampai plus 120 derajat Celcius. Untuk hari ini kita kenalan sama CPU MF. Mapeflor CPU MF semoga kelihatan di layar. Tampilan akhirnya smooth. Untuk ke finishing permukaan yang kasar atau anti-skid, kalau memang diminta kasar banget, kita akan propose kakaknya namanya CPU HD. Ini juga sertifikasinya banyak banget, baik itu untuk foodstuff, untuk ke HACCP, dan bisa banget untuk ke beban berat. Yang bawah tampilan kasar, ini CPU HD, ketebalan 6-9, yang atas yang smooth surface dan nggak licin, ini untuk CPU MF ketebalan 3-6 mili. Lebih kurang tampilannya seperti ini. Sistem aplikasinya, nah ini agak unik teman-teman, bahwa surface preparation-nya harus yang kalau kita nyebutnya nggak boleh kaleng-kaleng gitu kan. Ini produk yang serius banget. Yang
ada shot blasting, dan kemudian ada grooving. Kayak gini. Nah, kayak gini yang di tangan saya, kenapa dia bisa naik? Karena sampel block kita di atas GRC. Kalau soal nempel teman-teman. Cuman ngegigitnya nantinya ketika strength-nya si CPU MF ini si material CPU MF ini dia akan turun ke dalam anchoring groove-nya dan dia gigit. Itu sebabnya teman-teman aplikator flooring-nya MAPE, kalau mereka mau mengerjakan MAPE Floor CPU series, itu kita wajib training tambahan. Konsistensi materialnya self-leveling, tapi tetap harus banget dibantu tarik. Dan mixingnya untuk warna kita supply terpisah, jadi tadi 3 komponen jadi 4 komponen karena ditambah pewarna. Nah, primernya kita bisa opsional, kita pakai epoxy primernya MAPE atau bisa scratch coat menggunakan produk yang sama, diaplikasikan tipis dulu, baru nanti full sistemnya diaplikasikan di atasnya lagi. Self-leveling, tapi ya kita bilangnya self-leveling yang agak pekat, dan itu sebabnya sangat disarankan waktu aplikasi itu ada timnya sendiri-sendiri. Contoh tim yang mixing ya mixing, tim yang nuang ya nuang gitu kan, tim yang bantu narik tersendiri lagi. Karena settingnya relatif cepat. Nah, finishingnya lebih kurang akan smooth, flat seperti ini. Dia nggak licin, semoga kelihatan lagi di layar. Nggak licin tapi nggak juga bertekstur. Kemudian ada lantai produksinya juga. Ini lantai industri yang industrial banget, secara strength maupun secara tampilan. Standar-standar untuk ke industri makanan, kemudian punya green juga, dan comply juga ke standar industri untuk ke regional di Eropa. Ini beberapa proyek di lokal juga. Dan ini salah satu proyek terkini di Lombok. Seperti yang sudah saya sampaikan, distributor dan aplikator kami sudah tersebar se-Indonesia. Implementasi dari aplikasi CPU MF, nah ini lagi bikin grooving. Kita patching dulu permukaan yang nggak rata, baru kita aplikasikan lapisan primer. Sekali lagi sangat disarankan untuk punya tim yang beda-beda supaya meminimalisir waktu tunggu. Kasih primer. CPU MF dan kemudian uang.
Kita lihat ada yang nuang, ada yang narik. Kebalan 3 sampai 6 mili untuk UMF dan 6 sampai 9 HD. Hasilnya lantai industrial yang strength-nya besar, durable dan ratus. Selain solusi flooring, kami punya juga solusi finishing untuk parkiran. Kemudian kami punya juga waterproofing yang cukup lengkap. Solusi MAPE secara singkat sebenarnya kami punya hampir 6.000 produk. Dan kalau untuk building biasanya mulai dari waterproofing rooftop yang tahan akar, kemudian solusi perekat keramik, perekat slab besar untuk di area-area lobby atau tipikal, sampai ke basement, dan untuk rumahan juga cukup lengkap dari mulai solusi balkon, lantai olahraga, kolam renang, sampai ke water tank. Demikian Pak Dudung, perkenalan dari MAPE. Kayaknya banyak banget material yang kami perkenalkan gitu kan. Dengan senang hati kalau teman-teman ada yang kepengen info lebih detail misalnya, atau minta presentasi di sesi yang terpisah, bisa mungkin di capture atau dicatat nomor kontak saya, Jeffrey, dan ada technical manager kami, Mas Indra, untuk diskusi lebih lanjut, permintaan sampel blok atau mock-up, atau diajak ngopi-ngopi juga boleh banget. Demikian, Pak Dudung. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Jadi banyak sekali yang dijelaskan, mulai dari materialnya, kemudian sampai penerapannya sebelumnya harus apa gitu dia. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan aja ya Pak Jeffrey. Ya. Jadi ini pertanyaannya ada beberapa yang mungkin saya bisa capture di sini ya. Yang pertama dari Pak Nanang nih, Pak Jeffrey, dari PT SABP. Nggak tahu nih singkatan apa ini. Nah, Pak Nanang. Ya. Jadi untuk pemakaian di chat ada itu, untuk pemakaian MAPE floor di lantai 2 ke atas, apakah ada mutu beton flat yang disyaratkan untuk aplikasinya? Mau dijawab dulu atau satu-satu? Saya jawab, saya satu-satu aja ya supaya clear ya, Pak Jeffrey ya. Baik, terima kasih Pak Nanang. Sebenarnya kalau untuk ke lantai 2, maksudnya di high rise ataupun di lantai level ground, standar yang kami minta tetap sama Pak, untuk mutu betonnya di minimum K300 atau kompresifnya di 25 MPa. Uji tariknya, apalagi kalau untuk produk konkrit poliuretan gini ya Pak, ini kuat tariknya 1,5 MPa. Jadi sama baik di level ground ataupun di lantai-lantai atas. Demikian. Baik. Yang kedua, lanjutan dari Pak Nanang. Untuk MAPE floor ini berapa daya sabarnya per pil? Jadi mungkin 1 pil berapa meter persegi, pertanyaan ini kali ya. Kemudian yang ketiga, mungkin ini pertanyaan yang saya lanjut gabung aja. Untuk area parkir, bila terjadi crack pada lantai, bagaimana prosedur pemakaian MAPE floor-nya? Mungkin 2 dan 3 gabung aja ini. Siap. Mungkin bisa dibantu rekan saya, Mas Dean, sebagai sales engineer ini yang udah biasa hands on langsung nih, Pak Dudung, di proyek untuk industrial flooring, termasuk si MAPE floor CPU. Silakan, Mas Dean. Ya, selamat siang Pak Dudung. Ya, silakan Mas Dean. Ya. Untuk menjawab pertanyaan pertama yang daya sebar,
itu tiap produk akan memiliki daya sabar yang berbeda, Pak, dan juga bergantung terhadap ketebalan yang akan tercapai, Pak. Jadi kita tentukan yang pertama adalah produknya misalnya epoksi, lalu ketebalannya berapa, nanti kita bisa memberikan daya sebar per produk tergantung ketebalannya, Pak. Dan itu juga bisa diakses di TDS kita, Pak, di technical datasheet dari tiap produk, Pak. Karena tadi produknya banyak, jadi tiap produk pun berbeda daya sebarnya, Pak. Oke. Jadi tergantung sama data teknikalnya ya. Oke, good. Terus yang kedua, untuk area parkir bila terjadi crack pada lantai, bagaimana prosedur pemakaian MAPE floor-nya? Baik, Pak. Untuk area parkir sebenarnya umum terjadi juga untuk selain area parkir, jika kita menemukan beton-beton yang crack, kita harus treatment dulu, Pak. Kita repair dulu secara struktural, Pak. Jadi kita tidak boleh merepair dengan acian, karena acian itu tidak punya nilai strength-nya, sehingga akan bisa rusak, epoksinya bisa terangkat dari epoksi. Jadi kita harus biasanya kita crack itu kita filler menggunakan epoksi, Pak. Jadi ada epoksi yang khusus untuk mengisi celah, Pak. Jadi kita bersihkan dulu cracknya, kita lebarkan, lalu kita isi injek dengan epoksi resin, baru kita setelah curing baru kita bisa aplikasikan sistem parking mana yang kita akan aplikasikan. Karena MAPE sendiri ada beberapa pilihan sistem parking, Pak. Jadi ada mulai dari epoksi ataupun alifatik poliuretan yang abrasif resistennya cukup tinggi dan UV stable, Pak. Oke. Itu terkait dengan yang crack ya, jadi tergantung sama kondisinya. Ke pertanyaan terakhir yang nomor 4, Pak Nanang ini menyebutkan untuk area boiler yang memiliki area suhu yang panas, MAPE floor mana yang dipakai. Jadi ini jenisnya apa gitu ya. Baik, Pak. Terus begitu juga untuk area yang cold storage, jadi yang dingin sekarang, jadi panas dan dingin. Ya. MAPE floor mana yang digunakan? Ini tipenya ya. Silakan. Baik. Untuk panas dan dingin kita menggunakan MAPE floor CPU series, Pak. Untuk di Indonesia kita biasanya kita memasarkan dua. Yang satu adalah MAPE floor CPU MF dan yang satunya HD. Nah, itu akan tergantung dari suhu dari ruangan tersebut, Pak. Jadi jika suhunya minus di CPU MF kita bisa cover untuk 3 mili bisa minus 20. Jika sudah minus 40 kita bisa menggunakan yang HD untuk 6 mili. Lalu yang HD ini juga maksimumnya bisa di plus 120, Pak. Itu di ketebalan 9 mili. Jadi data yang kami butuhkan adalah suhu ruangan tersebut berapa dan apakah ada thermal shock. Thermal shock ini contohnya misalnya ada cleaning menggunakan steam jet cleaning, walaupun misalnya suhu ruangan dinginnya tidak terlalu dingin, tapi ternyata dibersihkan menggunakan air panas yang mungkin di atas 100 derajat Celcius, sehingga kami bisa menentukan ketebalannya berapa dan suhu dan jenisnya yang MF ataupun HD. Secara singkat, untuk panas dan dingin kita menggunakan MAPE floor CPU series, Pak. Jadi secara base adalah konkrit poliuretan ataupun semen PU. Ya. Baik, pertanyaan sudah dijawab dari apa? Saya harapkan jelas ya. Atau Pak Nanang kalau mau nambahin silakan nanti. Ya. Saya lanjutkan ke yang kedua nih, pertanyaannya Pak Jeffrey. Jadi ini pertanyaannya gini nih, dari Pak Hermawan Sudarsono ya, wira swasta. Pak Jeffrey, apakah bahan baku lantai semen dan lantai resin ini 100% dari dalam negeri? Jadi ini terkait dengan TKDN kali ya. Itu nanti. Terus yang kedua, apakah lantai semen dan resin dari MAPE ini tahan terhadap beban dinamis? Misalnya jika lantai tersebut sering dilalui kendaraan berat seperti truk atau alat berat. Apakah lantai semen dan resin MAPE bisa diaplikasikan untuk lapangan olahraga? Ini tadi kalau K-nya udah sampai berapa tadi ya? FC 40, FC 50 ya. 50. Tapi mungkin abrasionnya yang perlu ini kaitannya dengan pertanyaan ini karena mobil ini ya. Silakan Pak Jeffrey. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk yang pertama local content mungkin ya, produksi dalam negeri. Memang untuk saat ini produk-produk yang diproduksi dalam negeri masih terbatas pada produk-produk yang semen base, yang mortar. Sedangkan untuk yang lantai resin itu masih import, Pak.
Jadi memang masih produksi luar negeri, produksi kita ada beberapa sumber, ada dari Singapura, Malaysia, bahkan Eropa. Tapi karena proyeknya udah banyak banget gitu kan, jadinya kami sudah punya buffer stock. Kemudian itu untuk produksi lokal, yang resin memang untuk saat ini belum diproduksi di MAPE Indonesia. Yang kedua mungkin untuk beban ya Pak Dudung ya. Ya, ada mobil tadi dikatakan. Betul, abrasi. Kalau untuk beban kuat banget Pak. Jadi mau itu lantai parkiran kan cenderung statis, mau itu lobby drop off bahkan driveway aman banget. Nah ini ya tadi saya lupa tunjukkan ini epoxy self levelingnya kami yang polos. Ini kan kelihatan mengkilat banget gitu kan. Nah rekan-rekan ke mall atau ke parkiran gedung itu biasanya ngelihat parkirannya suka kelihatan rada gelombang. Nah itu memang karena si epoxy ini yang self leveling ini memantulkan cahaya banget, dan karena dia cuma 2 mili ketebalannya, jadi tekstur atau bentuk permukaan skrit atau slab di bawah, kalau skrit atau slabnya gelombang, kalau pakai epoxy self leveling aja, bentar ini cahayanya di mana? Ini. Kalau cuma pakai epoxy self leveling aja itu akan kelihatan banget pantulannya. Makanya biasanya kita propose selain untuk nambah kekuatan abrasi, juga untuk ke estetis. Ini kelihatan ini poliuretan, dan ini epoksinya. Dua-duanya kalau pemakaian polos-polosan aja, kita ada testing abrasion resistance-nya cukup kuat, dan kita punya nilai kompresif yang cukup besar juga. Gitu lebih kurang Pak. Yang ketiga apa tadi? Oh, lantai olahraga ya Pak? Iya. Ya, punya banget Pak lantai olahraga. Kalau sempat main ke YouTube-nya MAPE, project mungkin sudah sekian bulan yang lalu, itu kita mengerjakan di salah satu toko olahraga terkenal di Alam Sutra, itu lapangan basket outdoor-nya full MAPE. Oke. Dia punya banget coating untuk ke lapangan olahraga. Ya. Tapi yang untuk lokal tadi tidak semuanya mempunyai kandungan dari lokal ya. Betul. Ya, oke. Untuk yang mortar base seperti misalnya perekat keramik, kemudian ada material grouting dan waterproofing yang semen base itu sudah produksi Cikarang. Oke. Memang kalau kayak yang ini tadi konkrit poliuretan, kemudian lantai epoksi estetis, itu memang kita masih import. Ya, mungkin lebih dihitung nanti TKDN-nya kali ya, karena memang pertanyaan ini Pak Hermawan mungkin nanti ketika didata untuk TKDN-nya, kan sekarang khusus untuk yang didanai oleh APBN, mereka akan ditanyakan berapa kandungan dalam negerinya itu kan. Nah, mohon nanti segera didaftarkan. Baik, Pak Jeffrey, terima kasih. Pak Hermawan, apakah ada pertanyaan lagi? Nanti dicat aja nambahnya. Saya teruskan ke Pak Nanang lagi nih. Atau mau pindah dulu? Pak Nanang ada tambahan nih kayaknya nih. Yang pertama Pak Nanang nambahnya untuk script tile, on tile pakai produk MAPE yang mana? Untuk scriptnya ya, script tile-nya. Terus yang kedua, untuk script tile area kering, apa sama dengan area basah? Seperti kamar mandi atau kolam renang. Nih. Itu dulu Pak, mungkin yang ketiga nanti. Oke, supaya nggak terlalu lama ya. Untuk scriptnya sama Pak, yang tile on tile, maksudnya di atas keramik lama gitu kan, maupun yang untuk ke area basah, kita scriptnya sama, dua-duanya pakai Top Jam Pronto. Jadi script yang instant script kita nyebutnya. Demikian Pak. Yang ketiga,
untuk lantai industri ultratop, ini apa bedanya dengan floor hardener yang ketiga? Nah. Baik. Kalau floor hardener, MAPE punya, kita produknya hampir 6.000 gitu kan. Floor hardener yang tabur, floor hardener yang liquid, densifier itu kita punya banget. Tapi memang secara kekuatan, kalau floor hardener itu kan yang utamanya yang tabur ya, itu kan biasanya beton setengah setting, kemudian tabur di atasnya. Nah itu dia memadatkan dan memperkuat surface hanya di permukaan sekian mili sebatas yang kena helikopter. Nah kalau si ultratop ini saya out frame sebentar. Nah, ini sampelnya ultratopnya MAPE. Nah kalau ultratop itu segini-gininya strength-nya FC40 di 28 hari. Jadi kalau kena benturan ya bukan bengkok ya, istilahnya agak coak sedikit, sedangkan kalau floor hardener kan kuat tapi sekian milimeter dari permukaan. Sedangkan kalau retaknya dari bawah, masalahnya timbul dari bawah, ya floor hardener ya misah juga, gitu. Demikian Pak Dudung. Pak Dudung masih mute sepertinya Pak, mohon izin. Oh ya. Jadi beda ya antara ultratop sama floor hardener ya. Nah. Mohon maaf nih background saya baru adzan nih. Ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan Pak Vidi Arman dari CV Indo Aska Konsultan. Jadi yang pertama, apakah perekat ini dapat juga dilakukan pada keramik dinding? Terus yang kedua, apakah perekat ini dapat juga dilakukan pada material selain keramik, misalnya HPL atau lainnya? Ini perekatnya tadi ya. Spesi ya mungkin ya. Mungkin Pak Vidi nanti bisa dibantu Mas Dean, Mas Yanca, karena ini untuk ke keramik, sepertinya untuk ke keramik atau untuk aplikasi di atas keramik. Kalau untuk aplikasi di atas keramik, bisa banget, tinggal kita ngecek kerekatan keramik existing dengan permukaan, kemudian kita repair nut, atau kalau mau aplikasi perekat keramik untuk ke dinding, bukan di flooring di overlay, itu juga bisa banget, tapi mungkin nanti dibantu Mas Dean, karena ini kita lebih ke flooring ya Pak Dudung, mohon izin. Tapi nggak apa-apa, nanti dibantu Mas Dean atau Mas Yanca untuk Pak Vidi-nya. Mas Dian atau Mas Yanca mau dijawab sekarang atau? Mungkin dijawab di chat aja ya. Di chat aja ya. Dijawab Oke. di chat aja. Baik, saya lanjutkan kalau gitu ke pertanyaan berikutnya dari Pak Yulfitri Ansah Putra dari PT JMN. Itu yang pertama, apa keunggulan dan kekurangan masing-masing material berbasis semen dan epoksi? Tadi udah dijelaskan kayaknya ya, tapi nggak apa-apa, diperjelas lagi. Terus yang kedua, apakah kedua material tersebut bisa dipakai di indoor dan outdoor? Jadi baik yang berbasis semen dan epoksi ya. Terus yang ketiga, untuk produk Mapper Floor, berapa maksimal ketebalan yang bisa diaplikasikan terkait ketahanan suhu, bisa tahan berapa lama? Ini dijawab pertanyaannya dua ini. Jadi yang pertama yaitu berapa maksimal ketebalan yang bisa diaplikasikan, ada maksimumnya gitu maksudnya. Terus terkait ketahanan suhunya Pak, bisa tahan sampai berapa lama atau berapa tinggi kali ya? Ya, berapa derajat Pak? Baik, kalau untuk kelebihan dan kekurangan, masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Seperti misalnya lantai semen, itu kalau teman-teman misalnya mau bikin lantai industrial yang kelihatannya natural, kelihatannya beton natural, itu pilihannya memang hanya lantai semen ultratop. Karena si ultratop ini
kalau nggak diapa-apain gitu kan, mixing kemudian tuang, itu jadi lantai semen yang kelihatannya polos, kelihatannya natural, dan mungkin di beberapa spot akan ada kelihatan kayak sisa air yang menguap. Itu kan umum karakteristik dari lantai semen. 28 hari FC40. Nah, kelebihannya adalah si Ultratop ini, lantai semen Ultratop, dalam 3 jam sudah bisa diinjek-injek. Jadi ya bayangin kalau teman-teman misalnya bikin pabrik gitu kan, atau bikin kantor, kemudian lagi casting area depan dulu. Nah, kalau nuang bahkan beton instan sekalipun, tetap paling nggak perlu 3 hari, 7 hari untuk di steril. Nggak boleh diinjek-injek, nggak boleh kena angin segala macam. Nah, kalau si Ultratop lantai semen 3 jam sudah bisa diinjek-injek. Itu settingnya cepat banget. Bahkan kalau teman-teman mau poles atau mau bikin terrazzo, setelah 1 hari sudah harus mulai polish. Karena kalau lebih dari 1 hari, itu strength-nya udah naik tinggi banget. Jadi yang ngerjainnya udah susah. Ya. Keterbatasannya adalah lantai semen Ultratop, maksimum bentangnya hanya terbatas di 70 meter persegi. Harus dipotong, dibikin join. Sedangkan kalau lantai epoksi, seluas samudra ya monggo. Tapi kekurangannya lantai epoksi sebagai lantai resin adalah dari nuang baru boleh diinjek-injek itu hitungan hari. Hitungan 3-4 hari itu harus steril. Jatuhnya kan kalau misalnya ngerjain koridor gitu kan, nah itu yang di belakang-belakang udah nggak bisa diakses begitu epoksinya sudah mulai dituang. Kekurangan yang kedua epoksi adalah produk apapun, self-leveling maupun floor coating, kalau epoksi nggak boleh kena UV. Ketika kena UV langsung, dia akan menguning, proses perubahan warna, dan itu memang karakter dari epoksi. Jadinya kalau epoksi outdoor, biasanya kita coating lagi poliuretan di atasnya. Lanjut untuk ke lantai MAPE floor konkrit poliuretan terkait temperatur. Untuk yang lebih tipis, namanya CPU MF, ketahanan temperaturnya -20 sampai +70 untuk 3 mili. Sedangkan kalau temperatur di bawah atau di atas itu, biasanya kita propose ke CPU HD, minusnya bisa 40, plusnya bisa 120. Jadi kalau kayak tadi cold storage, industri pengolahan makanan, atau dapur, itu wajib banget pakai konkrit poliuretan supaya awet. Demikian. Dengan ketebalan maksimum 3 mili tadi ya berarti ya? Yang sampai +70 3 mili Pak, betul. Kalau yang +120 itu pakai CPU HD Hotel Delta, itu 9 mili. Oh, 9 mili. Ya, plus 120. Tapi tetap leveling ya, 9 mili tadi ya? Tetap nge-level, Pak. Oke. Baik. Ini Pak Zulfitriansyah, kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa ditanyakan lagi. Tapi saya akan lanjutkan dulu ke Pak Iwayan Suwardana. Kalau ini orang Bali biasanya Iwayan Suwardana dari PT Solid Design Studio ya. Pertanyaannya, apakah MAPE punya produk epoksi lantai untuk area outdoor yang terkena panas matahari secara langsung ya? Kenapa produk MAPE sulit ditemui di pasar retail ya Pak? Iya, ya mungkin ini anunya ya, apa namanya, mutunya kali, apa ya, nanti bisa dijawab sama Pak Jeffrey nih. Silakan. Baik. Pak Jeffrey ya. Terima kasih Pak Dudung. Pak Suwardana, salam kenal Pak. Kalau untuk epoksi outdoor,
itu memang nggak boleh polosan, Pak. Maksudnya nggak boleh epoksinya aja. Kayak gini, ini epoksi. Ketika, kan kelihatan ya Pak, mengkilatnya. Nah, ketika akan diaplikasikan di luar ruangan, harus pakai coating lagi. Ini coatingnya poliuretan. Nah, kita punya coating poliuretan yang clear, jadinya warna epoksinya akan tetap kelihatan, tapi dilindungi sama coating poliuretan. Biasanya seperti itu kalau aplikasi outdoor. Oke. Yang berikutnya, kalau untuk retail, untuk Bali sebenarnya kita sudah punya distributor, Pak, dan udah banyak banget proyek di Bali. Jadi salah tiga channel penjualannya kami adalah yang pertama distributor project, kemudian ada aplikator, karena 85% produk yang propose itu kami proposnya terpasang. Contoh flooring, kan ada resiko nggak boleh retak, resiko nggak boleh copot. Nah itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa diberikan kalau aplikasinya pakai aplikator yang ditunjuk MAPEI. Sedangkan tadi sudah distributor project, aplikator, dan yang ketiga kita punya channel retail. Nah retail ini memang masih terbatas, tetapi untuk ke Bali sudah ada sih Pak, setahu saya. Ada kebetulan nanti mungkin bisa japri saya Pak Suwardana, kita di pertengahan bulan itu akan ke Bali dan ada aplikator dan distributor retail di sana juga. Mungkin nanti bisa ngopi-ngopi bareng. Baik. Pak Dudung. Ya, ini waktu sudah lewat Mbak Farah, tapi saya izin boleh bertanya ya Pak. Boleh Jeffrey, banget, boleh banget. Jadi beri Silakan, kesempatan Bapak. dulu yang peserta. Sekarang saya itu kaitannya dengan SNI, Pak. Oh iya. Ini kira-kira sudah ada yang ber-SNI nggak untuk produk dari MAPEI ini ya? Yang pertama itu. Terus yang kedua, eco-labeling, kalau tadi saya lihat sepintas sih dari Singapura, kemudian dari Malaysia ya kalau nggak salah ya. Ya, betul. Logonya ya tadi ya. Apakah itu untuk Indonesia sudah ada juga Pak untuk eco-labeling? Dan apa yang menjadi keunggulannya sehingga ini termasuk dalam salah satu produk yang istilahnya user friendly ya, artinya untuk berkelanjutan ya, sustainable. Sustainability ya Pak. Itu mungkin yang pertanyaan yang ketiga. Gitu Pak Jeffrey, monggo. Makasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Dudung. Kalau untuk ke SNI memang masih mengarah ke sana Pak. Karena sebagian besar produk itu kita standarnya ada ISO dan ada IN. Untuk perkuatan struktur kita ada ACI. Nah, umumnya standar SNI mengadopsi ACI, jadinya kita masih proses sertifikasi untuk SNI. Demikian juga dengan TKDN itu juga masih proses, sekalipun hanya sebagian kecil produk, tapi kita sudah memulai inisiatif ke arah sana, termasuk SNI ya Pak, masih on progress oleh teman-teman di pabrik. Kemudian kalau eco-label untuk ke GBCI kita masih sourcing untuk sertifikasi GBCI untuk saat ini, karena produksi lokal di Cikarang itu baru berjalan 2-3 tahun belakangan, sehingga standar yang dipakai ngikutin standar sebelumnya. Material itu misalnya diimport Singapura, berarti standarnya GBCS. Ya. Di Malaysia, GBC Malaysia. Ya. Demikian juga dengan Italia dan US. Kita ada produk yang US GBC dan GBC-nya Italia. I-nya sayangnya Italia, Pak, belum Indonesia. Tapi masih mengarah ke sana.
Baik, baik. Nah, untuk ke sustainability, baru-baru ini kita ada project lead-nya, project gedung high rise, lead-nya minta yang platinum. Oh, Nah, dari mulai pemilihan waterproofing, perekat keramik, kemudian flooring, sampai nut keramik itu kita pilihkan yang ada lead, jadinya konsultan lead-nya aman untuk ke lead platinum bahkan. oh, ya, ya. Demikian Pak Dudung, Mbak Farah dikembalikan. Ya, ya, ya. Good, ya. Saya kira pertanyaan sudah dijawab semua dan waktu juga sudah lewat ya Mbak Farah ya, 11 menit. Kemudian ini acaranya mungkin saya akan beri semacam konklusi ya kalau nggak salah ya Mbak Farah ya. Saya akan coba bacakan, tapi kalau produknya saya nggak hafal nih satu-satu ini. Banyak sekali ya, tapi intinya adalah MAPE ini kali ini mempersembahkan produk yang tahan lama, kemudian sesuai dengan fungsinya ya. Tadi disampaikan ada yang di dalam, ada yang di luar, kemudian ada yang untuk abrasi, ada yang suhu panas, dingin. Bahkan yang ditambah lagi cepat, aman, dan berestetika ya, berestetika. Cepatnya tadi bisa 4 jam langsung digunakan. Dari strength-nya udah terpenuhi sampai FC50 FC50 tadi ya. Sedangkan untuk estetikanya bisa, tadi kita lihat bersama itu warnanya bisa ya sangat menarik ya. Bahkan ada teksturnya juga, ada yang bisa kotak-kotak, bisa bergelombang gitu ya, sesuai dengan keinginan dari arsiteknya ini ya. Dan produk ini yang menarik adalah dia terhadap CO2 udah 3 juta ton ya, lebih sedikit untuk MAPE ini memproduksi untuk aditif semen ya, semen grinding ya, 3 juta ton yang bisa dihemat dari CO2 ya. Ya, betul, offsetnya Pak. Kemudian dari situ juga 1.000 formula setiap tahun ya yang dihasilkan inovasi ya. Ini suatu hal yang menarik ya buat kita. Jadi kita tanpa mengikuti mulai dari nol, kita udah ngikutin bisa belajar dari MAPE ini, dan mereka menyediakan pelatihan ya. Kita bisa belajar dari sana, mulai dari pemasangan, kemudian sampai jenis-jenis produknya. Dan pengalamannya tadi Pak Yanja sama Pak Dean, menurut saya sangat lengkap gitu ya. Di Indonesia, ada di Kalimantan, kemudian ada di Air Asia Malaysia ya. Dan ada beberapa tadi di rumah kalau nggak salah ya. Iya, betul. Kemudian kalau produknya udah 25.000 ton ya. Itu dikirim kapal setiap hari, berarti kan udah jaminan produknya udah bagus ya. Terus tadi MAPE ini juga sudah mempunyai green certification, tadi sudah sebutin tadi, sangat menarik untuk kita sekarang. Isu di Indonesia kan lagi ngejar untuk G20 itu, salah satunya sustainable development. Ya ini salah satu produk yang bisa kita pakai ya. Bahkan untuk penilaian di Green Building Council Indonesia GBCI itu sampai ke platinum, ini salah satunya tadi dipakai yang LEED ya. Iya, betul. Ya. Terus kalau material flooringnya itu ada 2, cementitious base sama resin base. Kalau cementitious base biasanya dipakai di industrial grade sama estetikal ya. Kemudian yang resin base itu epoxy, polyurethane, dan concrete polyurethane itu. Kalau nama produknya sih saya nggak begitu hafal, ada Ultramark, banyak sekali ya. Saya nggak bisa ikuti satu-satu. Tapi ya saya ingat untuk 80 meter segi untuk lantai parkir ya Pak ya, sampai di atas 40 MPa pada 28 hari. Sampai 50 MPa nggak disebutin ya. Ini mungkin ngetesnya pakai apa nih? Pakai strength ya. Biasanya kalau benda uji kan ditekan gitu ya. Iya. Ya.
Bahkan dia nyebutin juga pull out-nya juga ada sampai 1,5-2 MPa tadi ya, kalau nggak salah. Nah, itu yang saya tangkap. Kemudian ada yang sangat cepat, hanya 3-4 jam ya, dengan setting time 1 jam ya, 60 menit. Tetapi untuk traffic ya, untuk berjalan traffic set to light foot traffic untuk dilewati itu 3-4 jam tadi, sangat cepat nih menurut saya untuk digunakan ya. Betul. Ya. Yang lain bisa pakai trasu, bisa pakai warna-warni dan sebagainya. Terus untuk tadi kalau nggak salah untuk hospital itu kaitannya dengan anti-static floor juga sudah bisa. Ini biasanya dipakai untuk rumah sakit ya, persyaratannya itu ya. Betul. Boleh debu, kemudian saya lupa itu. Tapi di dalam persyaratan untuk standar rumah sakit memang harus pakai anti-static floor ini. Nah, biasanya dipakai di rumah sakit kebanyakannya. Dan untuk Indonesia banyak komersial residensial building tadi sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey. Kemudian untuk residensial ya. Jadi ada komersial dan residensial yang sudah banyak memakai produk ini. Ada yang di balkon, ada yang di daerah basah, ada yang di daerah abrasi, mungkin jogging track ya, ada yang daerah dapur ya, terus ada yang untuk swimming pool juga tadi ya, saya itu menarik juga ini supaya nggak bocor ya. Tapi kalau crack diperbaiki lagi ya Pak ya. Iya. Sebelum lowong itu sistemnya pasti kita repair crack. Repair crack dulu baru di cover ya. Oke. Terus yang terakhir untuk sewage treatment-nya, jadi pengelolaan air abu-abu, air kotor ya, itu juga menggunakan MAPEI. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan untuk acara. Mungkin saya akan kembalikan ke Mbak Farah. Waktu kami berikan. Terima kasih Mbak Farah. Terima kasih Pak Dudung. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, demikian diskusi yang sangat menarik tentang heavy duty flooring, manfaat, kekuatan, daya tahan, dan estetika lantai. Dan sebelum kita akhiri, kami mohon kesediaan para narasumber dan juga moderator untuk berkenan melakukan sesi virtual foto yang akan diabadikan oleh panitia. Ya, dalam hitungan mundur ya, Bapak-Bapak. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi mungkin ya. 3, 2, 1. Ya, terima kasih Pak Dudung, Pak Jeffrey. Ya. Terima kasih Pak Jeffrey, Mbak Farah. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber dan moderator. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam acara webinar ini. Hadiah berupa saldo GoPay dan tumbler cantik dari MAPEI untuk 5 pertanyaan terbaik akan diumumkan di Instagram kami @indonesiainfrastrukturweek, @konstruksi.indonesia, dan @beton.indonesia. Jangan lewatkan acara pameran dan konferensi kami, Indonesia Infrastruktur Week, Konstruksi Indonesia, dan Beton Indonesia, tanggal 23 hingga 25 November 2022 di Jakarta International Expo Kemayoran, bersama-sama di bawah platform Infrastruktur Connect bersinergi untuk kemajuan konstruksi dan infrastruktur Indonesia yang di-host oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, LPJK, Kadin Indonesia, dan AP3I. Follow juga Instagram kami @Indonesia Infrastruktur Week, @konstruksi.indonesia, dan @beton.indonesia untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai rangkaian kegiatan lainnya. Sampai jumpa di Infrastruktur Connect Digital Series selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.